Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami dapat berkumpul sebagai sebuah gereja, tubuhmu di muka bumi, sekalipun kami semua berada di rumah masing-masing dan bukan bersama di dalam satu perkumpulan dalam satu ruang. Namun Tuhan, terima kasih karena rohmu tidak terbatas untuk melawat, rohmu tidak terbatas untuk melayani, rohmu tidak terbatas untuk memberi penyingkapan, pengertian yang segar tentang kuasa kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan kami memberkati pagi ini Tuhan, setiap firman yang akan kami dengar sebagai firman yang memberi roh dan hidup kepada hidup kami, kepada tubuh kami, kepada jiwa kami, sehingga Tuhan kami mengalami Engkau segar dan segar dan segar dengan suatu pelayanan kasih-Mu yang baru pada pagi ini, karena firman-Mu mengisytiharkan bahwa kasih setiamu sentiasa baru setiap pagi. Dan kami mau mengatakan, membenarkan kasih setiamu melayani setiap pribadi pada pagi ini. Dan kami memberkati firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu lagi di ruangan ini, dan kita bersyukur walaupun hari Ahad yang lalu kali terakhir, namun setiap hari kita bertemu juga di dalam ruangan kesaksian, di dalam WhatsApp, untuk saling berhubung di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan mendengar satu firman, dan kita akan beri tajuk, pastor berikan tajuk pagi ini, tajuk khotbah, yaitu kata-kata terakhir Tuhan Yesus ketika dia berada di atas kayu salib, yaitu sudah selesai. Katakan sudah selesai. Jadi hari ini itu adalah tajuk firman kita, dan kita boleh lihat kata-kata Tuhan Yesus itu di dalam ayat Yohanes 19 ayat yang ke-30. Nah, mari kita baca bersama di dalam paparan yang di depan kamu ada di sana. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, mula. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Wow, berarti perkataan sudah selesai adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus yang mengandung kuasa yang luar biasa. Ia mengandung suatu deklarasi yang mengatakan, penebusan kepadamu, hai setiap orang yang percaya, sudah selesai, sudah sempurna. Dan itu adalah suatu tanda kemenangan ketika dia katakan perkataan itu. Pada waktu itu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus. Dan pagi ini kita mau melihat di dalam mengkaji kata sudah selesai ini, apa yang dapat kita lihat di dalam perkataan ini. Di dalam bahasa Yunani, perkataan itu disebut, ya, cuma satu perkataan. Ia adalah tetelestai. Boleh sebut bersama? 1, 2, mula. Tetelestai. Nah, lihat di dalam paparan kamu. Di dalam bahasa Yunani terdapat kumpulan kala, ataupun di dalam bahasa Inggris itu adalah tenses. Dia memiliki suara, kekayaan tata bahasa di dalam bahasa Yunani yang tidak dimiliki di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Malaysia. Nah, perkataan tetelestai ini merupakan kala sempurna. Sebut kala sempurna. Kala sempurna. Apa itu kala sempurna? Di dalam paparan kamu itu kamu dapat lihat, kala sempurna itu merujuk kepada tindakan masa lampau, tetapi kesannya dialami pada masa kini. Berarti suatu perkara yang telah berlaku suatu masa yang dahulu, tetapi kesan daripada suatu tindakan itu yang telah berlaku, kesannya dialami sehingga pada masa kini. Salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah contoh kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah bangkit 2000 tahun yang lalu. Namun kebangkitan itu adalah kesan yang kita alami sehingga pada masa kini, dan bahkan itu adalah kesan sampai selama-lamanya, bahwa kita diterima oleh Tuhan karena kuasa kebangkitan itu. Nah, berarti perkataan tetelestai ini adalah kala sempurna. Berarti ketika Tuhan Yesus ucapkan itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kesan itu kita alami sampai pada masa kini. Jadi kita mau lihat penggunaan kata-kata di dalam bahasa Yunani. Oke, apa dan bila masa dan bagaimana dia digunakan. Nah, ada 6 perkara, ada 6 keadaan di mana dia selalu digunakan. Namun pada hari ini kita cuma akan cover
3 daripada 6 itu. Kita akan sambung 3 lagi minggu depan, karena kita tidak dapat panjangkan khotbah di dalam rekaman ini. Sebab kita tahu keterbatasan waktu rekaman, size rekaman yang dapat kita rekam bersama. Nah, perkataan pertama yang menggunakan tetelestai, kita mau kaji supaya kita dapat lihat dan kaitkan diri kita. Ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, bagaimana kita aplikasikan itu dan melihat apa yang berlaku kepada kita oleh kesan kepada perkataan yang telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya sempurnanya di atas kayu salib. Nah, perkataan yang pertama, minta maaf, penggunaan perkataan tetelestai ini selalu digunakan juga di dalam perniagaan. Ketika perkataan tetelestai digunakan di dalam perniagaan, ia merujuk kepada istilah perakaunan. Katakan perakaunan. Nah, kita tahu kalau apa itu account. Account selalu merujuk kepada keluar masuk, baik itu adalah untung rugi atau maupun juga hutang seseorang kepada kita. Nah, dalam case di dalam perniagaan ini, dalam istilah perakaunan ini, berarti ketika perkataan tetelestai ditulis di atas kertas bil ataupun ditulis dalam sebuah muka surat account, maksudnya perkara itu, hutang di dalam perakaunan itu dibayar penuh, lunas. Berarti apabila itu lunas pembayarannya, berarti account itu harus ditutup. Bil-bil hutang itu berarti telah lunas, dibayar. Berarti si penghutang tidak lagi berhutang apa-apa. Dan maksudnya si penghutang bebas hutang. Katakan bebas hutang. Nah, ketika Kristus katakan sudah selesai di atas kayu salib, berarti penghukuman dan kematiannya telah membayar penuh dosa-dosa kita, sehingga kita diistiharkan sebagai orang yang bebas hutang. Allah mengistiharkan dosa kita bebas daripada pembayaran oleh pribadimu dan pribadi pastor. Jadi berarti di mata Allah, account dosa dan kesalahan kita ditutup. Katakan ditutup. Wah, itu adalah suatu kejadian yang luar biasa. Untuk Allah dapat menutup dosamu, ia memerlukan satu korban yang boleh memuaskan hatinya. Berarti untuk Allah dapat menutup dosa kita dan tidak mengingat lagi, karena Allah telah mendapatkan suatu pembayaran lunas daripada dosa-dosa kita. Berarti hutang dosa kita telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan sudah selesai. Dia serukan itu. Dia serukan itu sebagai suatu pengistiharan. Papa, Allah, Elohim, bebas hutang setiap orang yang percaya kepada karya ini. Itu adalah berita baik Injil. Nah, perkataan yang tetelestai yang digunakan lagi kita lihat dapat mereka gunakan di dalam sistem kehakiman mahkamah. Katakan sistem perundangan. Ya, di dalam sistem perundangan. Berarti bagaimana mereka menggunakan perkataan ini di dalam sistem perundangan. Nah, jika ada seorang warga Romawi yang disabit kesalahan karena melakukan sesuatu jenayah, dia akan diadili. Contohnya pengadilan itu di depan hakim, berarti dia harus dijatuhkan hukuman penjara. Dan ada sesuatu yang berlaku bukan saja ketika dia dijatuhkan hukuman, dan kalau itu adalah hukuman penjara, dia ada suatu kertas hutang, di mana di dalam kertas hutang itu dituliskan semua senarai kesalahan-kesalahan, jenayah-jenayah yang telah dia lakukan, termasuk apakah jatuhan hukuman yang telah diberikan, dan termasuk tempoh penghukuman itu ditulis. Kemudian itu akan dipakukan bersama di dinding, bersama di mana tempat dia dipenjarakan. Nah, selepas dia menjalani tempoh hukuman penjara dengan penuh seperti yang telah ditetapkan, dia akan dibebaskan. Dan corak pembebasan ini adalah dengan mencabut kertas senarai jenayah, senarai penghukuman, senarai pembayaran yang patut dia lunasi di dalam menjalani penghukuman itu. Yang tertulis kertas itu akan dipangkah dengan perkataan tetelestai.
sudah selesai. Berarti setiap tuntutan penghukuman kepada jenayah yang dia lakukan telah dipuaskan dengan suatu tuntutan kepenuhan. Dia memenuhi tuntutan penghukuman itu dengan lunas, dengan selesai, dengan sempurna. Berarti itu akan dituliskan di sana. Nah, jika dia keluar dan ada orang yang menuduh dia sebagai penjenayah, apa yang dia boleh lakukan adalah hanya mengeluarkan surat itu dan menunjukkan kepada orang yang menuduh dia. Berarti itu adalah jaminan pembebasan yang mutlak. Katakan bebas mutlak. Berarti Tuhan Yesus di dalam kuasa kebangkitannya telah apa yang Tuhan Yesus katakan tetelestai, sudah selesai. Untuk ketika dia katakan itu di atas kayu salib, reset untuk itu adalah selain dibayar itu lunas. Berarti ketika dia katakan itu lunas dibayar. Setiap tuntutan penghukuman atas pribadimu, atas pribadi pastor telah mendapat penghukuman yang saksama. Jadi berarti apa yang menjadi reset kita hari ini adalah Yesus bangkit dan mengistiharkan kita benar. Karena Tuhan Yesus sudah katakan sudah dibayar. Dan reset kebangkitan itu, kalau kita dituduh, kalau iblis menuduh pemikiranmu, kalau iblis menuduh hati nuranimu, katakan, darah Tuhan Yesus telah membasuh setiap dosa saya. Dia telah mengambil tempat penghukuman saya. Dan penghukuman saya telah mendapat pengadilan yang saksama, penghukuman yang saksama. Dan apa yang perlu kita jalani sebagai penjenayah, sebagai orang berdosa bagi tempat kita, Tuhan Yesus telah ambil tempat itu dan ia telah jalani itu dengan selesai. Sebagai orang berdosa, Alkitab mengatakan dia dijadikan dosa di atas kayu salib supaya kita yang percaya dijadikan benar oleh Allah. Mendapat pembenaran yang sejati itu adalah penggantian ilahi yang luar biasa. Jadi perkataan yang ketiga, perkataan tetelestai, bukan perkataan yang ketiga, perkataan penggunaan tetelestai yang ketiga, ia digunakan sebagai istilah ketentraan. Katakan istilah ketentraan. Nah, di dalam istilah ketentraan ini berarti ketika suatu pertempuran, ketika suatu peperangan telah dimenangi sepenuhnya, maka tetelestai, sudah selesai, itu diserukan. Apa maksud dia? Berarti ketika tetelestai itu dilaungkan sebagai tanda kemenangan penuh dan tanda kemenangan terakhir atas musuh telah dicapai sempurna. Jadi hari ini kita yang di dalam Kristus, ketika dia katakan sudah selesai, berarti tanda kemenangan kita atas dosa itu sudah selesai. Tanda kemenangan kita atas sakit penyakit itu sudah selesai. Tanda kemenangan kita atas setiap kutuk kemiskinan sudah selesai. Dan letaklah apapun yang lain, apakah pertempuran itu, Yesus telah menangi itu buat saudara dan saya di dalam dia. Nah, berarti kita mau lihat suatu kesimpulan daripada perkataan tetelestai yang digunakan ini di dalam 3 keadaan yang digunakan, yaitu sebagai istilah perkawinan di dalam perniagaan yang merujuk kepada hutang piutang yang dimansuhkan dan sebagainya, karena telah lunas dibayar, bukan hanya sembarang mansuh, tapi karena ia telah lunas dibayar dengan penuh. Oke, kita mau lihat kesimpulan itu bersama. Lihat paparan kamu di dalam kesimpulan. Ketika Tuhan Yesus katakan, sekarang kita berbalik untuk melihat diri kita. Berarti hutang dosa kita telah lunas dibayar. Allah telah menutup account dosamu dan tidak mau mengingat lagi dosamu. Karena Allah mengingat itu satu waktu. Bukan karena Allah telah kurang kudusnya, tapi karena dosa itu Allah mengingat 2000 tahun yang lalu. Yesus telah membayar lunas dosamu di atas kayu salib. Jadi kalau Allah telah mengambil keputusan dan dia mengistiharkan, aku akan berbelas kasihan kepada pelanggaranmu dan dosamu tidak aku ingat lagi. Ambillah keputusan yang sama. Percayalah, kalau Allah katakan seperti itu, percaya, sambut. Dan yang kedua, di dalam kesimpulan kita, berarti setiap dosa kita telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Berarti yang telah dijatuhkan, setiap hukuman yang telah dijatuhkan dan penghakiman yang layak kita terima sebagai orang berdosa telah dipenuhi tuntutan penghukumannya dengan adil dan saksama oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti Allah telah dipuaskan
Dan karena Allah puas dengan korban itu, maka engkau dibebaskan. Pastor dibebaskan. Kita semua dibebaskan. Setiap orang yang meletak iman kepada Kristus dibebaskan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga, apabila itu digunakan di dalam istilah ketenteraan. Dan bagi kita, ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, berarti dia telah menjalani peperangan itu buat kita. Dan yang luar biasa, dia telah memenangi pertempuran itu, melawan iblis, melawan dosa, melawan sakit penyakit, melawan virus, melawan kemiskinan dan kutuk. Dan bukan hanya dia lawan, dia tamatkan itu dengan kemegahan kemenangan yang mutlak. Dan dia telah katakan, karena dia menang atas semuanya itu, dia katakan sudah selesai. Dan sebab itu kenapa Alkitab mengisytiharkan kita semua, saudara dan saya, gereja pada umumnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan engkau lebih dari pemenang. Sebab itu kita dapat menyanyikan lagu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kenapa? Sebab iblis telah dikalahkan dan Kristus menang atas peperangan itu, dan dia menghadiahkan kepada kita semua hadiah kemenangan itu. Sebab itu engkau dikatakan lebih dari pemenang. Kenapa? Sebab bukan engkau yang berperang, melainkan Kristus yang berperang, kemudian kemenangan yang dia telah dapatkan dihadiahkan kepadamu. Sebab itu engkau lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada seorang pemenang di dalam Kristus Yesus. Nah, kita akan tutup di dalam ayat yang terakhir ini. Ayat ini di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-14, dan kita akan sambung lagi yang lain, yang 3 itu akan minggu depan. Dan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 14 berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, mula. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, apa maksud firman Tuhan itu? Ini adalah satu pernyataan yang luar biasa, di mana kebanyakan orang Kristen sangat sukar untuk mempercayai kebenaran ini. Sedangkan ia terpampang dengan terang dan jelas di dalam Alkitab, diisytiharkan oleh Rasul yang menulis tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus ini, Rasul Paulus, Rasul yang dipanggil untuk memberitakan berita baik Injil kasih karunia, memberitakan berita baik Injil Tuhan Yesus Kristus ini. Dalam satu ayat ini berarti menjelaskan kuasa apa yang Tuhan Yesus katakan, tete lestai, di atas kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus serukan sudah selesai di atas kayu salib, berlaku. Kalau kita mau melihat satu ayat apa yang berlaku kepada kita, orang yang sanggup mempercayai kebenaran ini akan mengalami kebenaran seperti apa yang diisytiharkan oleh ayat ini. Ayat ini mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena dia jelaskan, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Alkitab menjelaskan banyak itu di dalam ayat-ayat. Dan kalau kamu mau satu yang pas tersebut, kamu boleh baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9, dan ke-10. Di dalam ayat-ayat itu mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Itu bukan usahamu, melainkan pemberian Allah. Berarti kasih karunia ini adalah suatu pemberian yang bukan diusahakan, suatu pemberian dari Allah yang dihadiahkan, bukan diupayakan dan dikerjakan. Dan dia sambung lagi, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kenapa? Berarti tidak ada alasan kita untuk bermegah akan kebenaran, akan keselamatan, yang bukan, yang maksudnya tidak boleh bermegah karena itu bukan upaya kita. Kita beroleh keselamatan karena kita percaya. Itu yang dikatakan iman. Berarti orang benar akan hidup oleh iman. Dalam ayat penutup kita ini, apa yang kita dapat belajar di sana? Berarti sambut. Kalau engkau imani ini, berarti kalau engkau percaya benar, bagaimana Allah membenarkan engkau di dalam Kristus. Karena seluruh karya penyelesaian yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, seluruh karya penebusan yang telah dia sempurnakan untuk kita, dan pada hari ketiga dia bangkit dan mengisytiharkan bahwa semua yang Kristus lakukan itu adalah milikmu mutlak dan warisanmu yang mutlak di dalam Tuhan. Sebab itu kita dapat melihat diri kita bebas
dan tidak akan dikuasai oleh dosa. Lihat, dia katakan sebab kamu tidak akan. Berarti ada coba-cobaan juga dosa mau menguasai. Namun berarti setiap godaan, setiap cabaran itu dapat diatasi oleh orang yang hidup di bawah kasih karunia. Karena dosa tidak dapat bertapak. Ketika engkau mengambil seluruh yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepadamu, dia katakan sudah selesai. Pemberian yang murni ini diberikan kepadamu, hasil daripada pekerjaannya, hasil daripada ketaatannya, tidak dapat diatasi oleh dosa. Sebab itu Alkitab mengisytiharkan, engkau tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu bukan berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi mari kita pulang hari ini, sekalipun memang di rumah masing-masing. Tidak perlu pulang, maksud pastor yang pulang itu kita pulang berpisah daripada rekaman ini, daripada kebaktian ini sebentar lagi. Ketika kita tinggalkan sesi kebaktian, pastor ingin membawa setiap jemaat untuk merenung keadaan ini. Bagaimanakah keadaan hidup? Adakah dosa masih menguasai pribadimu? Dosa ataupun karakter-karakter tertentu, Tuhan katakan itu adalah proses untuk kita lihat manifestasi bagaimana setiap hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi sangat jelas apabila ada perbuatan-perbuatan yang serong, yang nyata, yang bertentangan dengan kebenaran, engkau dapat bebas apabila engkau hidup di bawah kasih karunia. Kalau masih tetap dikuasai dan tidak dapat keluar, mungkin saja engkau mendengar berita baik kasih karunia ini, namun itu hanya adalah pengetahuan, tapi engkau berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Engkau meletak dirimu di bawah tuntutan hukum Taurat, di bawah upaya, di bawah usaha yang engkau berusaha masih mau dibenarkan oleh Allah. Tapi hari ini berita baik Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Dan penganugerahan kepada setiap orang yang percaya kepada keselamatan dan pemberian pembebasan itu adalah milik cuma-cuma orang yang menyambut itu dengan hati yang besar, dengan hati yang terbuka, dan membenarkan Allah dan Roh Kudus melayani kita dengan kebenaran itu. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan, selamat bertumbuh di dalam kasih karunia. Alkitab mengatakan, kiranya hatimu ditegakkan di dalam kasih karunia. Jadi tegakkan hidup kita setiap hari dalam dasar yang benar, dalam dasar kasih karunia. Nikmati kasih karunia pemberian Allah yang cuma-cuma setiap hari, dan bersandar kepada kebenaran itu, dan lihatlah penerobosan demi penerobosan, manifestasi keselamatan demi keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Kita akan alami itu dengan jaya, kita akan alami itu dengan penuh kuasa, kita akan alami itu dengan suatu pengalaman yang begitu nyata sekali. Tuhan Yesus memberkati. Pastor mau membawa kamu untuk berdoa, untuk menutup firman kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk suatu seruan penebusan di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus menyerukan, melaungkan kata-kata, sudah selesai. Bait suci terbelah dari atas ke bawah, dan gempa bumi berlaku, dan bukit-bukit batu terbelah dua, dan bahkan ada yang bangkit daripada, ada orang kudus yang bangkit daripada kuburan. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan karya-Mu yang sempurna dalam penebusan kepada hidup kami. Saya berdoa pada pagi ini, setiap jemaat yang telah mendengar firman ini, engkau disegarkan untuk mempercayai bahwa ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, Allah telah menutup akaun dosa dan kesalahan. Allah telah menerima suatu korban yang memuaskan hatinya, karena Kristus telah menjalani penghukuman yang patut bagi kita, dan Dia telah jalani itu dengan penuh. Dia telah lunaskan itu, maka kita hari ini dibebaskan daripada sebarang tuntutan pembayaran, karena Kristus membayar tempat penghukuman kita dengan sempurna. Dan ketika Dia laungkan sudah selesai di atas kayu salib,
Tuhan Yesus katakan, setiap penyakit harus berundur, setiap kemiskinan harus berundur dalam dirimu, setiap pergumulan harus berundur dan tunduk kepada ketaatan Kristus di atas kayu salib, karena engkau lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti memberkati, imanmu diteguhkan, dan engkau melangkah hari ini untuk melihat suasana hidupmu, bahwa Yesus telah menaklukkan seluruh pergumulan hidupmu itu telah berada di bawah telapak kakimu. Lihat dirimu sebagai lebih dari seorang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati hari ini dengan kasih sayang Allah yang melayani hati kami, yang melayani hidup kami, yang merangkul kami dengan pengharapan yang ajaib untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita setiap orang yang percaya katakan, amin. Haleluya.